Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi tuqina wa faqihna wa habana wa jami'al muslimin bi rahmatika ya rahimin. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini 17 Ramadan ya. Sebentar lagi 10 terakhir, menjelang 10 terakhir ini mudah-mudahan kita semakin kuat ibadah. Ulama pilihan bulan Ramadan itu bulan mencas baterai, charging. Pastikan pencasnya baik dan proses mencasnya itu lancar. Sehingga dulu Rasulullah dan para sahabat 10 terakhir Ramadan boleh dikatakan tidak tidur lagi malam, tidak tidur lagi. Subhanallah, karena baterainya betul-betul dicas, powernya luar biasa. Subhanallah. Dan selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW di dengan alam yang kita berusaha untuk menuruti jadi alangkah indah. Mengawali pertemuan pagi ini dibacakan hadis Nabi, orang yang didoakan Allah, artinya apa? Allah mencurahkan rahmat dan keampunannya orang. Didoakan malaikat, semua malaikat mendoakan. Didoakan oleh penghuni langit, penduduk bumi, sehingga semut pun turut mendoakan. Bahkan ikan di laut pun turut mendoakan. Siapa itu? Muallimi an-nas al-khair, orang yang selalu mengajak orang kepada yang baik. Maka jadilah diri sebagai suami, ajak istri kepada yang baik. Istri ajak suami kepada jalan yang baik. Kakek atau nenek ajak anak cucu ke jalan yang baik. Orang itu akan didoakan oleh Allah. Allah mendoakan, mencurahkan keampunan dan rahmatnya. Malaikat semuanya mendoakan, penghuni langit, penduduk bumi, sehingga semua dan ikan mendoakan. Siapa itu? Muallimi an-nas al-khair. Rugi kalau suami tidak mengajak istrinya, istri tidak mengajak suaminya. Ayah ibu diam saja di rumah, biarkan anak-anak dibimbing. Kakek neneknya tidak nampak peranannya terhadap anak cucunya. Anak cucunya tidak sayang sama dia. Sayangnya sangat dikasih duit saja, kasih duit, sukalah dia. Maunya tidak, ya. Senang ya. Ingin didoakan Allah, dicurahkan Allah rahmat, keampunan, ingin didoakan semua malaikat dan penghuni langit semuanya, penduduk bumi, ikan, semut. Berapa banyak semut di darat? Berapa banyak ikan di laut? Semua mendoakan. Wah, mendoakan siapa? Muallimi an-nas al-khair. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi setiap kali kita duduk di majelis ilmu, kita ingin berniat menampung ilmu, kemudian dituangkan, diisi, dituangkan, diisi, dituangkan. Jangan diam saja ya. Jadi niat belajar ya juga, niat mengajar ya juga. Dua dalam satu, two in one. Niat belajar dan niat mengajar. Subhanallah. Tadi malam kita ceritakan tentang nuzul Quran. Tapi karena nuzul makar kita, nuzul tadi turun Al-Quran, turun hujan kita tadi malam. Dua nuzul tadi malam ya. Peringatan nuzul Quran dan nuzul makar.
turun hujan lebat sehingga atau masjid pun ada yang kebocoran. Mudah-mudahan cepat diselesaikan ya. Baiklah. Jadi semangat untuk Quran masih lagi. Tadi malam sudah disebut Quran itu lengkap 30 juz turun dari Lauh Mahfuz ke langit pertama, lengkap, tidak ada kurang. Kemudian dari langit pertama diturun sikit-sikit 22 tahun lebih. Kalau digenapkan 23 tahun. Turunnya Al-Quran ini mengorbankan harta benda, mengorbankan jiwa raga, banyak darah yang tumpah, banyak jiwa yang melayang. Turunnya Al-Quran ini mengorbankan segala-galanya, sehingga tanah air pun korban. Nabi Muhammad pun terpaksa pindah ke Madinah. Kalau Nabi Muhammad bertahan di Mekah, tidak pindah ke Madinah, tidak hidup. Karena rencana membunuhnya sudah mantap sekali. Asal jumpa, bunuh. Tahun hampir sejarah tulang Quran. Kita sekarang sudah banyak orang bilang menerima kisah berubah katanya. Lebar, bisa berubah. Sudah dibuka, tinggal makan saja lagi. Tidak boleh buka lagi. Itu bahasa Minangnya. Orang menerima kisah berubah. Apa bahasa nilainya? Sinonimnya apa? Maksiat mah. Barang-barang pisang tidak bisa, tidak perlu berubah lagi, dia siap. Tinggal mau punya dangkalan saja. Sudah siap menerima pisang berubah. Pisang yang sudah diubah, dibuka kulitnya, tinggal menyantap saja. Subhanallah. Orang dulu bertumpah darah, menyambung nyawa. Suami berpisah dengan istri, ada suaminya berhijrah, istri tinggal, ada istri pergi, suami tinggal, ada yang anak pergi, ayah ibunya tinggal. Takut dari hijrah itu, takut bersembunyi-sembunyi. Yang tidak takut pergi hijrah siapa? Siapa? Sahabat Nabi yang berhijrah tidak takut. Dia diomongin sama orang Mekah, saya mau hijrah saya. Ada yang mau melarang saya, jumpa nanti di sana. Berjumpa. Ada apa kita di sana nanti? Siapa tuh? Umar bin Khattab. Dia terus terang. Yang lain takut-takut. Subhanallah. Kita sudah menerima hidangan yang siap. Gak usah bersama kubah ya. Hidangan yang siap. Sahabat melihat Quran ini hidangan, wejangan. Bahasa Arabnya ma'duwah. Quran ini ma'duwah. Jadi kita hidangkan surah Syiqaq. Kalau bapak paham surah Syiqaq itu, selamat Pak. Surah apa dalam Quran kalau kita pelajari dengan baik, sebagai hidangan dari langit untuk kita santap, mengisi kekosongan rohani, selamat. Tadi tentang surah Syiqaq, selalu bilang dalam Quran selalu ada masalah, ada solusi. Ada masalah, ada solusi. Dalam Quran, isi Quran itu masalah, solusi, masalah, solusi. Dari Fatihah lagi ya. Dari Fatihah solusi dulu. Solusinya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu solusi. Baru masalah al-maghdubi 'alaihim ad-dallin. An'amta 'alaihim itu hamba Allah yang diberi nikmat oleh Allah, yang pasti selamat, pasti bahagia dunia akhirat. Itu dalam Al-Fatihah. Di mana dijabarkan? Surah An-Nisa ayat 9. Siapa mereka? Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Surah An-Nisa ayat 9. Penjabaran An'amta 'alaihim. Rupanya ada 4 pembagiannya.
Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nabi kita tak akan masuk. Orangnya tertentu dipilih Allah. Siddiqin mungkin bisa masuk kalau tinggi keyakinannya kepada Allah. Syuhada bisa masuk. Sholihin wajib masuk. Kalau tak masuk, tak akan masuk jannah. Kalau tak saleh, tak akan masuk jannah. Kategori yang keempat ini wajib masuk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang mukmin yang saleh tempatnya dalam surga Firdaus, dalam surga Firdaus yang tertinggi. Di Fatihah ya. Untuk golongan yang sukses, an'amta 'alaihim sukses. Yang gagal, maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dua kelompok. Maghdubi 'alaihim itu siapa? Di baris depannya Yahudi. Maka mau membunuh orang saja pikirannya. Tidak senang melihat orang senang. Adzalim Nasrani di baris depannya. Orang Yahudi Nasrani sangat takut mendengar umat Islam baca Fatihah. Takut. Mereka takut. Karena yang dituju mereka memang takut mereka. Nah, bikin surah Al-Syiqaq tadi. Nanti Bapak boleh pulang ke rumah tengok Pak ya. Apa masalah dan apa solusinya di sini? Surah Al-Syiqaq ini halaman 589. Kadang-kadang ada jemaah Indonesia mulai online mereka mengikuti di rumahnya. Kita ngomong dari An-Nur, mereka mengikuti di sana. Mereka buka Quran di sana di rumahnya. Boleh disebut halamannya halaman 589 surah Al-Syiqaq. Al-Syiqaq ini apa? Menyatakan bahwa planet-planet nanti akan hancur berkecai. Planet semuanya tidak sama mensyaqqat. Apabila langitnya hancur berkecai, hancur semuanya. Habislah bumi juga turun. Maka di sini manusia nanti terbagi dua Pak ya. Pertama, wa amman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini sorotannya tentang penyerahan kitab. Kita hidupnya bikin kitab Pak. Kita hidupnya bikin kitab. Hari ini Bapak tuh bangun jam berapa? Ibu bangun jam berapa? Ayah bangun, ibu bangun, anak bangun Pak. Mulai tidur dan ditulis, bangun ditulis. Semua yang dilakukan kita nanti dibukukan, keluar kubur dikasih buku. Itu ayat dalam surah Isra. Pas keluar kubur kasih buku. Apa yang dibuatnya sepanjang hidupnya. Nanti di depan Allah dikasih lagi. Siapa yang diserahkan buku catatannya di depan Allah nanti, biyami ini diserahkan dari kanan dan diterima dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Akan dihisab formalitas saja, tidak dibuka saja halaman. Formalitas saja. Tengok bukunya, covernya bagus, kulitnya bagus, isinya mesti bagus. Tidak dibuka lagi Pak. Tidak dibuka lagi. Karena Allah mendoakan tadi, malaikat mendoakan, makhluk mendoakan dia. Dia ahlul maghfirah. Dia orang yang diampunkan. Apalagi mau dibuka. Kasus sudah selesai. Maka bagi orang yang saleh, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dalam hadis dikatakan proses di hari kiamat itu seperti satu kali sholat fardu di dunia. Tadi kita sholat subuh,
paling lama 10 menit. Bagi orang yang baik, rekodnya baik, bukunya tidak banyak kekotoran, tidak banyak masalah di dalam. Kekotoran sudah dibuang, masalah sudah diselesaikan waktu itu. Tempo dari kiamat seperti 1 kali sholat fardu dan dia sudah sampai di jannah. Dia ikut berjemur. Orang yang banyak kasus tak selesai, keruh tidak jernih, usul tidak selesai, itu di sana sampai 50.000 tahun. Itu dalam surah Al-Ma'arij. 50.000 tahun, beribu tahun. Tengok file istri terkait suami di dalam, tengok file suami terkait istri di dalam, terkait file anak, file cucu menantu, tetangga, saudara, banyak sangkut pautnya, tak selesai. Kapan mau selesai nanti? Tapi kalau orang tua bukunya diserahkan dari sebelah kanan dengan tangan kanan, hisabnya formalitas, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ini boleh diolah jadi doa apa ya? Allahumma hasib, Allahumma ja'alna mimman yuhasabu lahu hisaban yasira. Kemudian itu yang solusi ya. Di sini solusi didulukannya baru masalah. Kemudian diterangkan si orang bermasalah, fa man utiya kitabahu bi shimalihi. Orang yang diserahkan bukunya, bukan shimali itu suatu apa? Ini wara azhar. Ada orang diserahkan bukunya dari belakang, Pak, dari belakang. Bukan dari depan, karena nggak layak bukunya diserahkan dari depan, dari belakang dia bilang macam ini. Marah tuh, murka. Kalau dalam surah apa dari kiri katanya, dari kiri dan sebelah belakang itulah. Tadi sebelah kanan, dari depan dan sebelah kanan dengan apa ini? Bukunya dikasih dari belakang dan sebelah kiri. Wasawfa yad'u subura. Dia akan meratap, mengangguk isi, nangis. Wa yasla sa'ira, dia akan dibawa ke dalam neraka. Apa silapnya? Saudara, silapnya di sini. Orang yang bermasalah ada silapnya di sini. Kesilapan insan yang bermasalah sudah ada di sini supaya dijauhi. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu dia tidur seenaknya saja, hidup seenaknya saja. Orang ke masjid, dia tidak perlu ke masjid. Azan berkumandang, tidak didengar oleh telinga hatinya. Mungkin telinga kepalanya mendengar, telinga hati tidak berfungsi. Karena fi ahlihi masrura, dia hidup di kalangan keluarganya sesuka hatinya saja. Mau ke masjid, tak ke masjid, tak jadi masalah. Suami pun oke, istri pun turut. Cuma kita cerita, minggu lalu lebih cerita istri pengantin baru yang tidak membenarkan suaminya sholat di rumah. Dari awal perkawinan tidak boleh suami sholat di rumah. Subhanallah. Akhirnya apa? Kalau banyak ceritanya ya. Akhirnya satu hari itu mereka terlambat bangun. Istrinya bilang, pergi juga abang ke masjid. Terlambat pergi juga, jangan pergi. Pergi juga lah suami ke masjid. Sampai di masjid orang sudah Assalamualaikum warahmatullahi. Kumpulan pertama sudah selesai, tapi ada rombongan yang terlambat. Maka suami bergabung dengan jemaah kedua.
Sesudah dia selesai sholat jemaah kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, datang ketua imam ketemu dengan si suami ini. Pak, bapak bulan dan bulan ya? Iya pak. Istri bapak bulan binti bulan? Iya. Kenapa bapak? Kenapa tahu nama istri saya? Tadi malam saya bermimpi katanya. Ini mimpi imam ya. Saya nampak hari kiamat. Semua yang datang semua bulan pertama itu ahlul jannah semuanya. Ada seorang muslimah bergabung dengan ahlul jannah ini. Saya tidak kenal dia, saya tanya lagi mas siapa muslimah yang seorang itu? Oh, ini istri bulan bin bulan. Mereka sebut nama bapak. Betul itu bapak? Iya. Betullah istri-istri yang jangan selalu mendorong keluarga saya untuk pergi ke masjid. Dia pun macam berlari nak pulang ke rumah, nak kasih tahu istri tentang mimpi imam. Ternyata sampai di rumah istri masih dalam posisi sujud sholat dan sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Tadi pas selesai sholat saya dengar cerita jemaah saya di Brunei. Jemaah di Brunei ini suaminya yang oke, istri PO. Tadi suami istri oke. Ini cerita seorang jemaah di Brunei dulu. Istri mau ke masjid, suami rajin ke masjid. Istri bila diajak sholat susah. Kadang-kadang aurat pun tidak ditutup kan. Jadi ada doa saya ajar sama jemaah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Doa yang seharusnya dibaca oleh suami, dibaca oleh jemaah doa. Allahumma, dibaca dalam sujud. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Ya Allah, karuniailah aku lisan yang mau berzikir, hati yang mau bersyukur, istri yang mengajak aku meraih buat kebahagiaan di akhirat. Tidak lama sesudah itu datanglah jemaah tadi melapor, sekarang istri saya lebih duluan bangun tahajud dari saya katanya. Sekarang istri lebih duluan bangun tahajud dari saya, kalah pula saya katanya. Ini bulan Ramadan, bulan doa Pak ya. Ada masalah istri, doalah kepada Allah. Ada masalah anak, masalah keluarga, doalah kepada Allah. Syahrul Ramadan, syahrul doa. Ayat doa dalam Quran dicantumkan sesudah ayat Ramadan. Ayat Ramadan pertama, "Walladzina amanu kutiba alaikumus syiyam." Kedua, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an." Ayat ketiga, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat 183 ayat tentang syam. Ayat 184 tentang Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, tentang Quran. 185 tentang doa. Bulan Ramadan pada doa. Apa masalah? Mengadulah kepada Allah. Apa masalah? Mengadulah kepada Allah. Kalau tidak pandai mengadu kepada Allah, mengadu kepada manusia dulu. Itu gunanya ada kita di sini. Konsultasilah dengan orang yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah sebelum nasi jadi bubur, sebelum terlambat. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jadi dalam surah Syikab ini, insan yang tidak bermasalah nanti hisabnya yasir. Dalam hadis diterangkan hisab orang yang tersimpel, hisabnya paling cepat hisabnya hanya sekali sholat fardu saja. Mungkin 5 menit, 10 menit dah selesai ya. Hisab yang asirah, yang susah, wasaufa yuhasabu. Hisaban asirah yang susah hisabnya beribu tahun. Sampai disebut dalam surat Al-Ma'arij 50.000 sanah, 50.000 tahun. Mendengar 50.000 tahun ini sahabat kaget, ketakutan. Ya Rasulullah, 50.000
50.000 tahun. Nah, leleng Marwani. Lama itu. Kalau bahasa Bruneinya, patah jua katanya. Tidak ya? Patah itu lama. 50.000 tahun kata Rasulullah itu bagi orang yang banyak kasusnya nyata selesai. Ramadan ini menyelesaikan kasus dengan Allah, kasus dengan manusia. Kalau kita betul-betul puasa, iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hapus dosa terdahulu semuanya. Jadi orang seperti anak baru lahir, mudah-mudahan kita tertolong dalamnya Pak ya. Jazakumullahu khairan. Inni kuntu fillah wa astaghfiruh